membuat saya marah sebagai warga Indonesia, apapun, sekecil apapun kalian demonstrasi di Kedutaan Besar Singapura di Jakarta, nanti akan disorot oleh media internasional, dianggap itu mewakili masyarakat Indonesia. Padahal bukan, kalian hanya seujung kuku saja. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, masih tentang Abdul Somad. Tapi kali ini saya tidak membahas tentang Abdul Somad yang ditolak ke Singapura, karena sudah dalam 2 opini terdahulu saya sudah membahasnya. Ini terkait dengan respon masyarakat Indonesia. Ada 2 kelompok yang saya soroti sebetulnya. Yang pertama adalah kelompok pertahanan ideologi syarikat Islam pengurus wilayah DKI Jakarta, perisai. Saya tidak tahu apa kok ada perisai segala macam. Yang kedua dari PA 212, dua-duanya sama. Mereka berencana akan menggeruduk atau melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Singapura tanggal 20 Mei 2021, hari Jumat. Tuntutannya menurut saya sangat menggelikan. Mereka tersinggung karena ulama mereka, saya berikan tanda kutip, ulama mereka merasa dijolimi selama ditahan di kantor imigrasi di Pelabuhan Tanah Merah, Singapura. Yang kedua, mereka menuntut pemerintah Singapura memberikan klarifikasi dan minta maaf secara terbuka. Dan berikutnya mereka juga minta kepada Duta Besar Singapura di Indonesia untuk keluar dari Indonesia. Persona non grata. Lucu sekali. Yang ketiga ini lucu. Ini mereka-mereka ini mungkin tidak paham bahwa dalam tata etika hubungan kedua negara, untuk persona non grata, apalagi selevel dubes, duta besar, itu gak semudah itu. Apalagi terkait dengan seorang Abdul Somad yang menurut saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sekali lagi saya katakan, Abdul Somad masuk dalam list NTL dari ICA. NTL itu adalah Not to Land, ICA itu adalah Immigration and Checkpoint Authority dari Singapura. Ini hak prerogatif, hak subjektif dari pemerintah Singapura. Dan perlu kami sampaikan juga, pemerintah Singapura bukan hanya pernah menangkal pendakwah Islam masuk ke negeri mereka, tapi juga pernah menangkal 2 orang pendeta Kristen dari Amerika dan mungkin dari satu lagi dari negara mana untuk datang ke Singapura. Karena menurut mereka pendeta ini juga membuat narasi yang Islamofobia. Artinya ini membantah dengan keras tuduhan orang-orang di Indonesia bahwa ditolaknya Abdul Somad masuk ke Singapura terkait dengan Islamofobia. Salah. Justru pemerintah Singapura itu sangat tidak setuju dengan Islamofobia. Nah, sebelum saya berlanjut memberikan opini, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan ceramah dari Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Ini anak dari Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Jadi kita akan bisa melihat perspektif Singapura terhadap kerukunan beragama. Kita simak dulu ceramah dari Lee Hsien Loong. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan adakala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab.
Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Sebilangan pemimpin Islam telah menyuarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita. Nah, sahabat Indonesia, sudah kita simak kan? Luar biasa. Jujur saya malu sebagai orang Indonesia. Kenapa saya malu? Karena Indonesia punya Pancasila, Singapura tidak. Tapi yang disampaikan oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong tadi benar-benar mencitrakan Pancasila sejati. Jadi Perdana Menteri Singapura, mohon maaf nih, lebih Pancasilais daripada kita. Jadi saya malu. Nah, ada perspektif yang lain bahwa inilah cara seorang pemimpin melindungi rakyatnya. Jadi bagaimana Perdana Menteri Singapura menghargai kerukunan beragama di Singapura. Jadi ini mematahkan dengan tegas bahwa di Singapura para pejabatnya terjangkit Islamofobia. Ini benar-benar mereka tidak punya data. Dan saya juga ingin membantah bahwa dikatakan pemerintah Singapura mendapatkan informasi dari intelijen hitam dari Indonesia terkait dengan Abdul Somad. Ini kan seolah-olah melecehkan kemampuan intelijen Singapura. Setiap negara pasti mempunyai intelijen yang kuat, termasuk Indonesia. Mereka mempunyai kriteria-kriteria tersendiri, siapa-siapa yang boleh masuk dan tidak. Dan nyata-nyata memang harus diakui narasi dari Abdul Somad sering menciptakan destruktif dalam kehidupan beragama kita. Dia beberapa kali menghina agama Kristen, simbol agama Kristen dihina, katanya di situ ada jin kafir ada di situ. Somad juga sering mengkafir-kafirkan orang. Dan menurut Presiden dan Perdana Menteri Singapura, hal seperti ini akan merusak kerukunan beragama di Singapura. Dan menurut saya itulah yang harus kita cari pemimpin. Pemimpin itu harus melindungi rakyatnya. Saya jujur saja mengharapkan kita mempunyai pemimpin seperti itu lagi. Pemimpin yang mendamaikan, merukunkan masyarakat, dan mengembalikan marwah masyarakat Indonesia seperti dulu. Masyarakat Indonesia yang saya kenal pada waktu kecil itu adalah masyarakat yang guyup, rukun, ramah, dan sangat menghargai satu sama lain. Seperti zaman saya kecil dulu, kita tidak ada masalah bergaul dengan teman-teman dari Kristen atau mungkin agama yang lain. Sekarang berubah. Pada saat agama dijadikan alat politik, jadinya seperti sekarang ini. Semuanya dipolitisasi. Apalagi kita pernah mempunyai pengalaman buruk Pilkada DKI tahun 2017, di mana agama dijadikan panglima perang politik identitas, akhirnya terjadi seperti sekarang ini. Sahabat Indonesia, saya menghimbau sebetulnya kepada PA 212 dan perisai tadi, tolong berpikir ulanglah untuk tidak mempermalukan kelompok kalian dan tidak mempermalukan masyarakat Indonesia. Untuk jangan demonstrasi ke Kedutaan Besar Singapura. Kalian akan dipermalukan karena tuduhan kalian salah. Kalau kalian melihat apa yang dikatakan Perdana Menteri Lee tadi, jelas-jelas ini adalah upaya serius dari pemerintah Singapura untuk melindungi warganya. Bukan hanya pendakwah Islam, tapi juga pendakwah dari agama lain juga pernah dicekal di Singapura. Jadi harusnya kita berbesar hati menerima keadaan ini. Kenapa jadi melebar kemana-mana, terus kenapa dijadikan alat politik?
Bahkan si novel Mbak Mumin mengatakan ini adalah cerminan rejim yang ketakutan. Ngomongannya kan ngawur, asal jeplak gitu ya. Jadi ya, tapi kalau yang ngomong novel Mbak Mumin ya kelasnya kan kelas Gombale Mukio, nggak jelas, nggak perlu kita perhatikan juga. Jadi sahabat Indonesia, mari kita menjadi orang Indonesia yang Pancasilais gitu. Jangan sampai pemimpin negara lain lebih Pancasilais dibandingkan kita. Kita seharusnya bercermin dari negara-negara itu, bagaimana mereka menghormati kerukunan, menghormati eksistensi agama lain. Dan satu lagi kepada PA 212, Salamat Ma'arif, Novel Pak Mumin atau yang lain, juga pimpinan dari perisai, tolonglah mengerti, jangan berpikir sempit. Tolonglah mengerti hak prerogatif sebuah negara dalam melindungi rakyatnya. Pemerintah Singapura menolak Abdul Somad, juga menolak pendakwah agama yang lain karena dianggap berpotensi merusak kerukunan beragama rakyat Singapura. Ini pertimbangan subjektif dari pemerintah Singapura, hormati saja. Apalagi saya mendengar isu-isu bahwa kenyataannya Abdul Somad tidak sekedar berlibur ke Singapura, ada rencana bertemu dengan apa dan siapa untuk politik identitas untuk keperluan di Indonesia, katanya begitu, tapi ini kan belum terkonfirmasi ya. Jadi sahabat Indonesia, marilah kita dewasa menyikapi ini, jangan terlalu asal emosi gitu ya. Jadi kita malu sebagai masyarakat, sebagai bangsa kalau kita terlalu reaktif dan ternyata wawasan kita sangat cetek sekali. Jadi Abdul Somad sudah ditolak di Singapura. Jangankan itu, dulu pernah tahun 2019 kalau tidak salah, Abdul Somad, kemudian Felix Xiao dan ustadz-ustadz yang lain pernah ditolak di Jogja kok oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau melarang penggunaan fasilitas keraton untuk kegiatan Muslim United katanya, yang ada UAS dan sebagainya. Jadi artinya jangan kira kita sasaran kita Singapura. Terus ada lagi untuk boikot ke Singapura, ya monggo saja kalau bisa. Kalau bisa. Nanti kalau enggak malah mempermalukan diri sendiri. Secara ekonomi Singapura jauh lebih kuat dibandingkan Indonesia. Meskipun dia negara kecil. Tidak perlu kita menebarkan ancaman ke negara lain. Karena itu akan merusak hubungan kedua negara, dan yang paling penting itu membahayakan orang Indonesia yang ada di Singapura. Berbahaya. Yang paling penting hormatilah tetanggamu. Itu saja yang paling penting. Tetanggamu mempunyai aturan-aturan dalam rumah tangga mereka, ya hargai saja. Kalian nggak bisa intervensi. Ojo ngamuan, ojo gondoan. Aneh kalau kita marah-marah karena aturan dari tetangga kita. Memang tetangga kita itu siapa? Wong tanah-tanah mereka sendiri, rumah-rumah mereka sendiri. Jadi kalau tetangga kita mempunyai aturan tersendiri untuk melindungi kerabatnya atau keluarganya, ya sudah ikutin saja meskipun Anda tidak sependapat. Itulah namanya roh demokrasi yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri. Itu saja pesan saya. Jadi teman-teman perisai dan PA 212, tolonglah berpikir ulang untuk tidak melakukan kegiatan yang mempermalukan diri kalian sendiri. Karena kalian akan ditertawakan, dan yang membuat saya marah sebagai warga Indonesia, apapun, sekecil apapun kalian demonstrasi di kedutaan besar Singapura di Jakarta, nanti akan disorot oleh media internasional, dianggap itu mewakili masyarakat Indonesia. Padahal bukan, kalian hanya seujung kuku saja.
Tapi kan persepsi publik dianggap itu mewakili rakyat Indonesia. Padahal mayoritas rakyat Indonesia tidak seperti kalian. Itu saja pesan saya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi kali ini, dan kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi SK.